Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua tetap selalu sehat, tetap selalu kuat, dan tetap selalu sukacita. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar agama. Jangan lupa dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Dan sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Dilipat tangannya, ditutup matanya, diikuti doa misrina dari situ. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami akan belajar. Berikanlah kami hikmat-Mu. Ajarlah kami melalui guru kami, agar kami dapat mensyukuri kehadiran-Mu melalui perbedaan yang dimiliki orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke nak, sebelum kita belajar, kita bernyanyi juga ya, yaitu tentang lagu Pelangi-Pelangi. Selamat bernyanyi anak-anak. Oke nak, selamat belajar ya. Selamat menonton video pembelajarannya. Tetap rajin belajar dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke nak, sekarang kita belajar yaitu dari pembelajaran yang ke-8 yang berjudul Berbeda itu Indah. Ya, Indonesia kaya akan keberagaman. Sama seperti pada lagu Pelangi. Pelangi itu berwarna-warni tetapi memberi keindahan. Bangsa ini bersuku-suku tetapi memberi kekayaan budaya. Menjadi berbeda bukan berarti menjadi seseorang yang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Menjadi berbeda bukan berarti tak bisa seiring sejalan. Kita boleh berbeda, tetapi cinta jugalah yang menyatukan kita di dalam Tuhan. Ya nak, kita itu adalah orang yang kaya akan keberagaman. Tetapi, walaupun seperti itu, kita harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang dengan perbedaan tersebut. Contohnya, melalui perbedaan suku, budaya, agama, ciri-ciri, dan sifat kita masing-masing. Ya nak, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keragaman. Baik itu melalui perbedaan dari pakaian adatnya, makanan khas, maupun judul lagu daerah. Ya, akan tetapi walaupun kita berbeda, tetapi kita harus bisa untuk saling menolong. Tolong-menolong. Kalau kita tolong-menolong, itu artinya kita sudah membantu orang lain. Ya nak? Maka, jika kamu sudah mau menolong temanmu atau sesamamu nak, itu artinya kamu sudah menerima berbagai perbedaan. Maka, seperti pada materi pembelajaran kita, bahwa berbeda itu indah. Ya, nats Alkitab kita tertulis dari Lukas 10
ayat 25 sampai 37. Nanti bisa kamu perhatikan ya nak, isi Alkitab kita. Isi nats Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di sini kita akan membahas tentang orang Samaria yang murah hati. Kamu perhatikan ya nak. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba, datanglah seorang penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Lalu, setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi imam tersebut tidak mau menolong. Dan setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu. Dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Lalu, orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Dan orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian, orang Samaria menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan lalu merawatnya. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Dan inilah tadi nak, yang pertama sekali ada seorang imam, yang kedua ada seorang Lewi, yang membiarkan seorang Yahudi tergeletak sakit parah akibat penjahat yang ingin merampoknya. Tetapi orang ketiga yaitu orang Samaria yang baik hati mau menolong Yahudi tersebut. Yesus mengajarkan kita supaya kita mau menolong sesama manusia. Ya, sesama manusia adalah semua orang. Jadi, kita harus menolong semua orang tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan sebagainya. Paham ya anak-anak? Harus bisa dilakukan contoh berikut ini. Karena materi kita yaitu tentang berbeda itu indah. Seperti semboyan bangsa Indonesia yaitu apa anak-anak? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, nah, nats yang tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 34b, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dalam ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah mengasihi semua orang dari bangsa manapun. Bisa kamu lihat ya nak di halaman 82 berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Mengasihi orang yang berbeda dengan kita bukan berarti kita harus menjadi sama dengan mereka, melainkan kita memiliki sikap toleransi terhadap mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap manusia yang menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Hal ini berarti kita diminta untuk menghargai dan menghormati orang yang berbeda dengan kita. Jadi, kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita tidak boleh menjelek-jelekkan mereka atau memusuhi mereka. Bisa kamu lihat dari buku kita halaman 81 ya nak ya. Ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek, agamanya yang berbeda, sukunya yang berbeda, dan budayanya juga berbeda. Karena berbeda itu indah, ya nak. Walaupun kita berbeda, itu tidak menjadi sebuah permasalahan buat kita. Dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang, maka Tuhan Yesus akan senang kepada kita. Paham ya anak-anak?
Dan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Ingat, karena kita memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Paham ya anak-anak? Demikian materi pelajaran kita untuk pada pagi hari ini. Tugasnya halaman 81 dan 83 ya nak. Oke nak, demikian materi pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Semangat anak-anak kelas 3 reguler semuanya. Tuhan Yesus memberkati.